A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai sepatu saat pernikahan. Sedekah itu butuh latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali rasanya jika setiap hari kita bisa bersedekah. Kenapa? Karena sejatinya ketika kita bersedekah, kita sedang membuat orang lain bahagia. Sejatinya yang kita sedekahkan itu akan kembali kepada diri kita. Yang bahagia bukan orang lain doang, kita juga akan bahagia. Coba bayangin, teman-teman rasakan bagaimana ketika teman-teman tahu sebuah berita baik. Rasanya pengen banget segera menyampaikan berita itu kepada sahabat teman-teman, kepada orang lain. Itu menyampaikan saja senangnya bukan main. Apalagi ketika seseorang membutuhkan sedekah kita. Kita punya uang, kita kasih pada waktu dan kondisi yang tepat, maka itu selain akan membuat yang menerima bahagia, kita juga akan bahagia. Jadi efek daripada sedekah itu membuat yang bersedekah bahagia. Dan sedekah ini perlu yang namanya latihan. Enggak ujug-ujug dia menjadi ahli sedekah sebagaimana Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan. Enggak ujug-ujug tiba-tiba terlahir langsung ahli sedekah. Enggak. Tapi butuh latihan. Kalau kita lihat anak kecil, senang sekali berbagi. Awalnya ia senang berbagi, tapi bertumbuh usianya tiba-tiba menjadi merasa selfie atau egois, nggak mau berbagi dengan orang lain. Tapi itu bagian daripada kehidupan seorang bayi. Nah, ketika sudah beranjak dewasa, dia harus belajar untuk bersedekah. Karena sekali lagi, sedekah ini sesuatu hal yang baik dan ia harus bisa dibiasakan. Makanya kepada orang tua, kalau mau sedekah, ajakin anaknya. Kita mau sedekah misalkan lagi sholat Jumat, biarlah anak aja yang masukin keropak. Ketika kita ke masjid di pagi hari, sholat subuh mau masukin keropak, tuntun anaknya untuk masukkan. Jadi kita selain daripada mengajarkan, kita juga memberikan keteladanan. Keteladanan bahwa orang tua saya hobinya berbagi atau sedekah, baik itu masukkan ke keropak masjid ataupun kepada orang yang sedang membutuhkan. Nah, teman-teman yang dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang yang dia bisa bersedekah. Sungguh beruntung dia yang ketika pengen bersedekah ada uangnya. Karena ada orang uangnya banyak tapi kagak mau sedekah. Korun contohnya. Banyak orang yang secara harta udah kalau disedekahin 100.000 kagak ngaruh deh. Tapi pelitnya minta ampun. Sama kayak korun itu, hartanya melimpah, tapi untuk mengeluarkan, bahkan ada orang minta tolong aja gak mau ngasih. Songong dia, sombong. Dia merasa yang dia miliki itu ada hasil kerja dirinya sendiri. Padahal itu titipan Allah. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa bersedekah, maka kita harus selalu bersyukur. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Teman-teman, apakah sudah menjadi orang yang beruntung? Jadi kalau ada fulus, ada orang yang perlu dibantu, kita langsung mudah sekali. Kayaknya gak perlu mikir dia benar atau enggak, tapi kita senang sekali membantu. Itu ciri-ciri. Kalau kita tiap pagi minimal ke keropak masjid, mau 2.000, mau 1.000, mau goceng, mau cepek,
yang penting istiqomah. Itu udah tanda-tanda bahwa Allah menyelamatkan kita dari kekikiran. Nggak ada fulus bang, nggak ada fulus buat sedekahnya. Ingat pesan Rasul. Apa kata Rasul? Tabassumuka lihika sadaqatun. Senyummu buat temanmu itu sedekah. Gak mesti harus pakai fulus, gak. Pakai tenaga bisa. Tetangga butuh bantuan, misalkan lagi pindahan, kita bantuin tetangga pindahan, itu juga sedekah. Atau misalkan mertua lagi rombak rumahnya, kita sebagai menantu bantuin mertua, itu juga sedekah. Atau mungkin ada calon mertua yang lagi sibuk banget, kita sebagai calon mantu bantuin, itu juga sedekah. Tapi hati-hati, niatnya dijaga. calon itu kalau bantu-bantu ada dua nanti. Yang pertama, dia pengen dipuji. Yang kedua, dia niatnya bukan karena Allah, karena apa? Karena anaknya. Contoh misalkan ikhwan nih, udah punya gebetan, punya inceran, seorang akhwat yang cantik, yang kaya, yang gue banget lah bahasanya. Dia dekati keluarganya. Jadi ingat Raffi Ahmad ya, di keluarganya didekati, dia bantu keluarganya dengan niat apa? Biar bisa memenangkan hati anaknya. Ibunya dulu ibunya dulu, bapaknya dulu yang diambil hatinya, sehingga nanti dapat izin anaknya dijodohin, atau anaknya lihat, udah dekat sama babe dan papi, gitu ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sedekah. Nah, sedekah ini bukan sembarang amal, teman-teman. Sedekah ini adalah amalan yang kalau orang sudah meninggal, udah ada di bawah tanah, itu diharapin Allah dalam surat Al-Munafikun. Saya berulang kali sebutkan dalam surat ayat ke-10 di surat Al-Munafikun, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya diundurin sedikit aja waktu kematianku, fa asaddaqu wa aku minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang solih. Itu harapan orang yang udah ada di bawah tanah, teman-teman, udah meninggal. Kalau kita masih bisa doain yang meninggal, orang udah meninggal kagak bisa doain yang hidup. Mereka bisanya berharap. Berharap apa? Itu tadi Allah nukilkan dalam surat Al-Munafikun ayat 10 itu. Allah nukilkan bahwa orang yang sudah mau meninggal atau orang yang masih menjelang kemeninggalan itu, mereka tuh pengennya tuh diundurin. Biar apa? Sedekah. Bukan nikah, bukan sedekah. Apalagi mau jadi presiden. Enggak kepikiran jadi presiden. Mau 3 periode, 4 periode, kagak kepikiran. Yang kepikiran sedekah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sedekah ini bukan sesuatu hal yang remeh-temeh. Ini amalan yang diidam-idamkan oleh orang yang sudah meninggal. Nanti kalau kita sudah meninggal, ini yang akan kita tunggu. Ya Allah, mana sedekahku? Ya Allah, sedekahku yang waktu itu mana? Itu yang kita tunggu-tunggu. Enggak kita tunggu juga, dia akan datang membantu kita. Karena ketika kita sudah meninggal, apa kata Rasul? Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalathin. Kalau anak Adam itu udah meninggal, maka terputuslah 3 amalnya. Maka terputus sama kecuali 3 amalan. Shadaqatin jariyah. Pertama sedekah jariyah. Au ilmin yutafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin sholih yad'ulah, atau anak yang sholih yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ada tadi sedekah jariyah ini yang akan kita tunggu. Kalau udah sedekah jariyah kita tunggu, kemudian kita punya ilmu berbagi dengan orang lain seperti ini. Misalkan saya berbagi dengan teman-teman, kemudian teman-teman berbagi dengan orang lain, ini bagian daripada ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Mungkin remeh-temeh,
Tapi ketika diamalkan oleh orang lain, maka ini akan menjadi besar. Karena tidak ada yang remeh-temeh buat Allah. Ketika sebuah niat itu karena Allah, yang kecil bisa menjadi besar, yang besar bisa menjadi kecil, karena gara-gara niat. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya yuk kita biasakan untuk senantiasa bersedekah. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Kalau nggak bisa dengan harta, maka dengan senyuman. Kalau nggak bisa dengan senyuman, dengan tenaga kita. Semuanya bisa kita lakukan. Apalagi sekarang dengan digitalisasi. Segala sesuatu, belanja aja tinggal pencet HP. Mau sedekah tinggal kirim transfer dari handphone. Mau belanja, mau pesan segala sesuatu, tinggal HP, cek. Mudah sekali sekarang. Nah, apalagi kalau cuma ngirim, misalkan kita bisi kebaikan kepada orang lain, tinggal kirim aja. Semuanya dimudahkan. Tinggal bagaimana kita melakukannya, kita menyikapinya, dan sekali lagi niat kita. Itu penting banget, teman-teman. Niat kita jangan salah. Niat kita harus benar-benar karena Allah. Karena karena manusia itu adalah bertugas untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling nasihat-menasihati dan saling mengingatkan. Karena kita sama-sama saudara, maka kita harus bisa saling membantu dalam hal amal kita, dalam hal yang mampu menyelamatkan kita kelak di akhirat dari siksa api neraka. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tema kita hari ini adalah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah mampukan kita memiliki harta yang pas, harta yang banyak untuk bisa bersedekah. Karena sekali sedekah ini sesuatu hal yang akan kita rindukan nanti ketika kita sudah meninggal. Sekarang kita saatnya beraksi action. Nah, kalau Allah sudah selamatkan kita dari kekikiran diri kita, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Orang minta-minta, bukan kita tolak, tapi kita kasih. Orang gak datang, kita cari. Itu yang disebut dengan kekikiran dirinya sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah diselamatkan dari kekikiran dirinya. Karena kekikiran ini sesuatu hal yang kita semua tidak ada yang menyukainya. Siapa sih yang suka untuk berteman dengan orang yang dia medit, merehese, buntut kasiran, kata orang bilang. Ogah berbagi, kan kagak ada. Apalagi kalau kita yang menjadi orang tersebut, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak menjadi hamba-hamba yang kikir sebagaimana Qarun, tapi kita bisa menjadi hamba-hamba seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan, bahkan seperti Rasulullah yang dia senantiasa seperti angin ketika di bulan Ramadan dalam berinfak. Mudah-mudahan Allah kabulkan itu untuk diri kita, kan? Untuk diri kita semua. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam mingguan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.